Market kripto hari ini lagi menarik banget. Kita lagi berada di fase siklus yang cukup menantang. Sentimen pasar juga belum sepenuhnya pulih. Banyak perubahan di sisi makroekonomi dan indikator siklus yang memberi sinyal hati-hati. Apalagi, harga-harga aset utama seperti Bitcoin dan Ethereum sekarang bergerak di tengah tekanan sentimen fear. Kondisi kayak gini justru jadi momen rawan, tapi juga penuh peluang buat pelaku market yang waspada. Jadi, yuk kita breakdown semua data terbaru dan strategi yang bisa diantisipasi ke depan. Ingat, semua analisa di video ini hanya bertujuan edukasi dan bukan saran keuangan. Segala keputusan di market tetap tanggung jawab masing-masing. Beberapa hari ke depan bakal ada jadwal ekonomi penting yang pengaruhnya bisa terasa ke market kripto. Dari Amerika, rilis data ISM Manufacturing dan ISM Services PMI bakal jadi sorotan karena biasanya punya dampak ke likuiditas market global. Selain itu, data inflasi dari Eropa dan Cina juga patut diwaspadai, terutama karena angka inflasi dan consumer sentiment bisa mengubah arah arus uang dan risk appetite di semua kelas aset, termasuk kripto. Jadi, volatilitas besar masih sangat mungkin terjadi di sekitar rilis data tersebut. Yang pertama, The Fed Amerika resmi memberi sinyal bakal menahan suku bunga dalam waktu dekat. Ini lumayan positif untuk kripto, karena secara umum bunga rendah bikin biaya pinjam lebih murah dan sebagian modal bisa lari ke aset beresiko kayak Bitcoin dan Ethereum. Sinyal dovish dari The Fed biasanya memperkuat harapan stabilitas harga di market dan bisa jadi salah satu alasan kenapa volatilitas mulai mereda akhir-akhir ini. Selanjutnya, dari China ada kabar pemerintah memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pemerintah juga mengumumkan tambahan stimulus fiskal besar-besaran dan relaksasi regulasi. Kalau respon pasar positif, biasanya dana baru mengalir ke aset digital sebagai diversifikasi. Tapi kalau ekspektasi ekonomi Cina makin suram, market kripto kemungkinan juga bakal dihantam volatilitas tambahan. Jadi sentimen pasar Asia patut banget diamati seminggu ke depan. Lanjut ke Eropa. Inflasi mulai turun tipis, tapi belum sesuai target ECB. Bank Sentral Eropa tetap lanjutkan kebijakan longgar dengan suku bunga rendah dan penyerapan likuiditas. Imbasnya, likuiditas global cenderung terjaga dan minat risiko pada aset kaya kripto tetap kuat. Kalau kebijakan longgar ini berlanjut, arus masuk ke pasar kripto bisa makin terjaga, apalagi kalau inflasi turun tanpa tekanan ekonomi baru. Fear and Greed Index hari ini masih di zona fear, skornya naik jadi 38. Walaupun sentimen masih was-was, ada perbaikan cukup signifikan dibanding sebulan lalu yang sempat menyentuh 22. Artinya, pelaku pasar mulai lebih percaya diri, tapi tekanan masih terasa. Suasana hati market belum pulih total. Kalau dilihat dari pergerakan harga Bitcoin di sekitar 87.000 hingga 90.000 dolar, konsolidasi masih dominan. Jadi, market sekarang masih antara waspada dan nunggu sinyal baru untuk bergerak lebih jelas. Analogi gampangnya, indikator P-cycle top ini kayak lampu peringatan di jalan. Kalau lampu hijau berarti fase aman. Kalau lampu kuning harus hati-hati. Lampu merah siap-siap full stop. Saat ini, garis moving average 110 hari masih jauh di bawah level 203.000 dolar. Artinya, belum ada sinyal topping atau puncak siklus. Jadi untuk sekarang, market belum perlu khawatir ada reversal besar ala siklus puncak. Fuel multiple sedang di level 0,9. Masih jauh dari angka 2,2 yang biasanya menandakan euforia berlebihan. Dari indikator ini, bisa disimpulkan kalau market kita lagi ada di fase pertengahan atau bahkan awal recovery, bukan di puncak siklus. Ini berarti tekanan jual dari miner relatif rendah dan belum ada tekanan distribusi besar. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, hampir semuanya belum nunjukin tanda market mau berbalik arah secara ekstrim. Misalnya ARR 999 Index baru di 0,56, MVRV Z-Score masih di 1,12, dan Bitcoin Bubble Index jauh banget dari level 80 yang biasanya menandakan gelembung. Artinya, sentimen secara data masih mendukung market untuk lanjut konsolidasi atau perlahan rebound. Intinya, sinyal sangat rendah. Sekarang kita bahas Bitcoin versus USDT. Harga saat ini bergerak di kisaran 89.900 dolar, sedikit di bawah upper Bollinger Band di 89.959 dolar. Secara struktur, lonjakan volume dari bawah 89.000 membentuk higher low, yang artinya tekanan naik masih cukup kuat. VWAP di 89.427 sekarang jadi support dinamis. Skenario utama sementara masih ke atas,
dengan area resistance penting di 90.480, 90.893, dan 92.030. Kalau tekanan jual meningkat dan harga gagal bertahan di atas 90.000, harus waspada peluang konsolidasi ulang di area support psikologis 89.000. Sementara itu, selama struktur naik masih terjaga dan volume dukung, peluang lanjut uji resistance terdekat masih terbuka. Ethereum versus USDT hari ini posisinya lagi di atas upper Bollinger Band di $3.102. RSI 7 di area extreme overbought, nyaris 93. Harga sempat rejection di sekitar 3.140 dan 3.150, tapi struktur masih sideways ke atas. Area penting untuk reaksi harga ada di 3.102, lalu ke bawah di 3.075 dan 3.056. Skenario utama, selama harga masih di atas support Bollinger Band, peluang konsolidasi dengan potensi penurunan cepat ke 3.100 atau bahkan 3.075 tetap besar. Tapi kalau gagal ditembus ke bawah, potensi bounce kembali ke 3.150 dan 3.228 tetap kebuka sebagai skenario alternatif. BNB melawan USDT saat ini bergerak di atas upper Bollinger Band 4 jam, yaitu sekitar 883. Tekanan sell side sudah mulai muncul, ditandai RSI 7 yang sangat overbought, bahkan sempat menyentuh nilai 95. Harga sekarang berada tepat di zona reaksi penting, di mana banyak rejection muncul di sekitar 860 sampai 891. Support dinamis bisa diamati di area 870 dan 863. Kalau tekanan jual bertahan, peluang penurunan ke area 870, lalu 863 sampai 851 bisa terjadi. Namun, kalau harga kembali menembus area 891, tren naik bisa masih lanjut ke level lebih tinggi. Untuk saat ini tekanan masih condong ke downside, dengan peluang mean reversion ke support-support terdekat. Solana versus USDT lagi mengalami kondisi overextended karena harga sekarang di atas upper Bollinger Band 4 jam di 130,93. RSI 7 juga sudah ekstrim, sempat tembus nilai 90. Harga terakhir konsolidasi di sekitar 130,5, tepat di bawah high harian. Area reaksi penting ada di 128,34, 125,02, hingga 122,76 untuk support. Kalau tekanan jual makin besar, skenario utamanya penurunan ke 128 dan 125, bahkan bisa lanjut ke 122. Tapi kalau harga kembali menembus 132, reversal ke atas tetap bisa terjadi. XRP versus USDT saat ini bergerak di atas upper Bollinger Band 4 jam, zona harga sekitar 0,142. Kondisi RSI 7 sangat overbought, mendekati 78, dan price action menunjukkan sinyal rejection di area 0,143 sampai 0,145. VWAP ada di 0,146, artinya harga sedang di bawah VWAP yang mendukung bias bearish intraday. Resistance kuat di 0,147, sedangkan area support berada di 0,13976 hingga 0,13 dan 0,12336. Skenario utama adalah harga terkoreksi ke area support terdekat, tapi kalau terjadi break ke atas resistance utama, bisa terbuka peluang tren reversal jangka pendek. Doge melawan USDT saat ini juga sedang overextended, harga di atas Bollinger Band upper 1,99. Diikuti RSI 7 yang ekstrim overbought di 77,4. Candlestick terakhir menunjukkan banyak tekanan jual di sekitar level 2,046, yang jadi resistance utama untuk hari ini. Support-support penting ada di 1,9481, 1,9, sampai 1,8943. Skenario utama, selama harga gagal break resistance, koreksi ke bawah kemungkinan bisa berlanjut. Tapi kalau breakthrough ke atas 2,046 terjadi, Doge punya peluang push ke level psikologis berikutnya. Itu tadi update market hari ini. Sekali lagi, semua analisa bukan rekomendasi, hanya sebagai edukasi dan informasi. Selalu lakukan riset sendiri sebelum ambil keputusan di market. Sampai jumpa di update berikutnya.